Shalom, jumpa lagi di channel video Bu Eli, sahabat kimia. Siapa saja yang suka kimia, kepo sama kimia, mau belajar kimia dengan konsep yang benar tanpa menghafal rumus, silakan join di channel ini. Terima kasih sahabat kimia yang sudah subscribe, like, share, dan komen. Semoga channel ini semakin bermanfaat bagi para pengunjung yang membutuhkan konten-konten seperti ini. Baik sahabat kimia, pada video kali ini Bu Eli akan membahas pada persiapan OSN kimia ya. Nah, ini kebetulan sedang pembinaan bersama SMA swasta di Kota Jambi ya. Ini dilaksanakan pada tanggal 7 dan 21 September 2024 untuk materi kimia organik ya. Jadi bahasan kita kali ini adalah materi kimia organik. Kita awali dari struktur molekul dan ikatan kimia dalam mekanisme reaksi kimia organik. Nah, pada video sebelumnya sudah Bu Eli bahas tentang dasar-dasar ikatan kimia pada molekul organik ya, senyawa organik. Nah, sekarang sahabat kimia bahasanya itu adalah pada alkil halida ya. Alkil halida atau haloalkana yang sering kita tulis dengan notasi RX ya. Nah, alkil halida ini memiliki reaksi substitusi nukleofilik. Nah, yang bagaimana itu ya? Nah, RX ini Bu Eli tegaskan di sini penulisan molekulnya ada R ya. R itu adalah alkil ya. R itu alkil, rantai hidrokarbon. Kemudian X itu adalah unsur golongan 7A ya, yaitu pada unsur klor, brom, dan yodium. Oleh karena itu X di sini karena 7A memiliki 7 elektron valensi ya. Jadi ketika berikatan dengan karbon pada R ini, maka PeB-nya ada 3 pasang. Pasangan elektron bebas, yaitu elektron yang tidak berikatan, itu ada 3 pasang, dan yang berikatan dengan atom tetangganya di sini karbon ya, itu adalah 1 ya. Jadi ini 7A. Nah, seperti ini penulisan notasinya ya untuk alkil halida atau disebut juga haloalkana ya. Bahasan kali ini adalah pada substitusi nukleofilik. Nah, yang mana nih substitusi nukleofilik ya? Kita awali dari pengertian terminologi katanya dulu ya. Nah, reaksi substitusi nukleofilik berasal dari kata substitusi. Substitusi itu adalah penggantian, ya, setuju ya, sahabat kimia. Kemudian nukleofil ini dari 2 kata. Nukleo itu nukleus, ya. Nukleus itu maksudnya di sini adalah inti atom, ya. Inti atom kita tahu bahwa bermuatan positif karena ada proton dan neutron. Neutron tidak ada muatan, sementara proton bermuatan positif, ya. Oleh karena itu, ada lanjutan lagi ya, filik filia itu artinya cinta. Sehingga kalau kita terjemahkan, nukleofilik itu adalah spesies bermuatan negatif yang cinta muatan positif. Nukleofilik cinta muatan positif, sehingga nukleofilik merupakan spesies yang bermuatan negatif ya. Nah, jadi seperti ini nukleofilik spesies, diulang ya, bermuatan negatif atau spesies netral yang memiliki pasangan elektron bebas. Jadi intinya nukleofilik yang sering ditulis dengan notasi NU- ya. Intinya adalah spesies bermuatan negatif atau bisa saja spesies itu netral, tidak bermuatan negatif, tapi harus mengandung pasangan elektron bebas. Mengapa? Karena elektron kan bermuatan negatif juga ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita akan bertemu dengan simbol-simbol dan kata kunci nukleofilik dan substitusi ya. Nah, sekarang kita mengenal dulu ya sahabat kimia. Di sini ya, nukleofilik. Substitusi nukleofilik terjadi pada alkil halida ya. Jadi kalau kita lihat di sini bahan bakunya, starting materialnya ya, RX tadi ya. Kita awali RX-nya dari RCl, RBr, RI, dan ada ROH2 plus ya. Nah, X itu apa ya? Jadi kan ada tadi di awal Bu Eli tulis RX ya. 1, 2, 3, 4. Ini ya.
56 ya. X ini yang golongan 7A ya, yang tadi ClBRI. Nah, ada ya, yang satu lagi ada OH2+. Nah, ini adalah atom yang punya elektronegativitasnya kan tinggi ya. Karena dia ada posisinya di tabel periode unsur itu sebelah kanan ya, sebelah kanan, dan kemudian ya kalau kanan atas itu paling tinggi ya, golongan-golongan tinggi ya. Nah, sehingga em, X ini mudah untuk menangkap elektron dari atom tetangganya ya, menangkap elektron dari atom tetangganya. Nah, seperti ini. Ini kalau kita gambarkan, ini menangkap elektron dari atom tetangganya. Seperti ini, sehingga X di sini mudah pergi ya. Oleh karena itu, kalau X-nya Cl min mudah pergi ya. Kalau X-nya BR-nya mudah pergi karena dia akan menangkap elektron dari atom tetangganya, yaitu si Cr itu kan hidrokarbon ya, karbon seperti itu. Nah, ini menangkap satu elektron dari atom tetangganya, yaitu si karbon, sehingga akan menghasilkan X-min. X-min itu artinya adalah uh, atom halogen dengan 8 elektron. 7 yang menangkap satu elektron sehingga memiliki 8 elektron ya. Oktet ya. Ini Cl-min, Br-min, I-min ya. OH2+ ketika menangkap satu elektron akhirnya menjadi H2O. Ya, ini namanya gugus pergi yang baik. Living group ya. Nah, ternyata Cl-min ini kalau di dalam pasangan asam basa prostat lorinya itu adalah asam konjugasinya ya, HCl, HBr, H ini kalau kita lihat ini asam-asam kuat ya, sehingga pKa-nya besar negatif. Nah, sekali lagi yang merah ini ya, living group ini adalah good living group, gugus pergi yang baik, gugus pergi yang baik ya. Nah, Rx sebagai bahan utama ya, dia Rx ini starting material bahan utama yang X-nya memiliki kategori dan sifat sebagai gugus pergi yang baik. Oleh karena itu Rx ini dapat mengalami reaksi substitusi nukleofilik ya. Jadi kita bahasnya pemahamannya adalah pada gugus perginya dulu. Bagaimana sifat gugus pergi? Gugus pergi itu siapa? Gugus pergi itu adalah golongan 7A. Atom golongan 7A yang sifatnya punya keelektronegatifan cukup tinggi, kemudian mudah menarik elektron atom karbon tetangganya sehingga dia pergi, mudah pergi begitu ya, sehingga disebut gugus pergi yang baik. Nah, sekarang kalau ada good living group, ada gugus pergi yang baik ya. Nah, ada yang gugus pergi yang bad living group ya. Bad living group. Ini maksudnya seperti ini. Bagaimana yang disebut gugus pergi yang enggak baik atau kurang baik ya? Nah, ini kalau bahannya RX, X-nya itu adalah F, OH, NH2, RH ya, atau RR ini alkana, RH itu ya metil bla 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 ya. Ini RNH2 amin ya, ROH itu alkohol dan termasuk RF. Ini do not ya, artinya molekul seperti ini tidak mengalami substitusi nukleofilik. Kenapa? Living groupnya sama ya, F min, OH min, ini ya, ini living groupnya. Tetapi living groupnya itu sulit pergi ya. Kalau ini mudah pergi, ini apa? Sulit pergi. Lemah untuk pergi ya. Seperti itu ya. Nah, jadi sekarang yang perlu kita ingat adalah kalau kita bicara tentang substitusi nukleofilik, maka ini terjadi pada alkil halida ya, yang X-nya itu harus punya karakter, kriteria, syarat sebagai gugus pergi yang baik. Cl min, Br min, I min, dan ROH2+.
Jadi ini kalau kita bicara bahwa ROH2+ itu sebetulnya nanti bisa dari ROH yang disolvasi oleh diprotonasi ya oleh ion hidrogen sehingga menghasilkan ROH2+ baru mudah pergi. Nah, seperti itu ya. Nah, ini sahabat kimia perlu ingat ya, ini sebagai langkah awal mengingat ciri-ciri dari substitusi nukleofilik yang terjadi pada alkil halida ya, yaitu pada pengenalan gugus pergi yang baik. Baik, kita sekarang lanjutkan. Nah, ini adalah contoh dari nukleofil umum ya dalam kimia organik. Kalau tadi gugus perginya, sekarang kita mulai bahas di nukleofil ya. Nukleofil, cinta nukleus. Nukleus itu kan bermuatan positif, maka nukleofil ini harus spesies yang bermuatan negatif atau tidak harus negatif, tetapi spesies itu netral tapi punya PEB ya. Nah, sehingga kalau misalnya di sini ada OAmin, OR, RO-min, ini alkoksida ya. Ini asetat CH3COmin, terus kemudian ini untuk oksigen ya. Untuk oksigennya lihat OH-min, OR-min, CH3COmin. Kalau nitrogennya ada N3-min, karbonnya ada sianida, ada etuna-min, ini halogennya Cl-min, Br-min. Sulfur ada HS-min, RS-min, ini ada imin ya. R itu alkil ya. Nah, ini termasuk ke dalam kategori nukleofilik. Ini masuk ke dalam kategori nukleofilik. Sementara untuk nukleofilik yang kriterianya NU-min, karena punya muatan negatifnya nampak langsung ya. Lalu untuk nukleofilik yang netral, syaratnya apa? Harus punya PEB, pasangan elektron bebas. H2O itu netral, tapi ingat, pada atom oksigennya itu punya 2 PEB. NH3 itu netral, tetapi pada atom N-nya ada 1 PEB ya. Demikian juga pada alkohol. Nah, ini ada 2 PEB. Setiap atom O punya 2 PEB. Setiap atom N punya 1 PEB ya. Setiap atom sulfur itu golongan 6A, sehingga ini juga punya 2 PEB ya. Nah, seperti itu. Nah, sahabat Kia bisa melihat. Netral harus punya PEB, sementara ion negatif harus ion negatif ya sebagai nukleofil ya. Semua ion negatif bisa berfungsi sebagai nukleofil sebenarnya, meskipun nanti ada kategori nukleofil yang kuat dan yang lemah ya. Tapi sementara pengertian kita di sini ya, nukleofil adalah spesies bermuatan negatif maupun netral yang punya PEB. Kalau netral punya PEB. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang ini adalah reaksi umum ya. Bersama reaksi umum dari alkil halida yang mengalami substitusi nukleofilik ya. Jadi reaksi substitusi secara umum itu terjadi dengan rumus umum ya, Rx ini apa? Rx ini sebagai alkil halidanya. Bereaksi dengan nukleofilik akan gantian karena reaksinya namanya substitusi. Jadi mengganti gugus aja sebenarnya ya. X diusir, NU masuk R, NU, dan X sebagai leaving group yang pergi. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat dihubungkan dengan ikatan kimia yang terjadi pada RX, nah, di sini ikatan tunggal ya, bukan ikatan rangkap, maka hibridisasi pada atom karbonnya adalah sp3 ya. Nah, ini kalau ada sp3 maksudnya berarti substitusi nukleofilik itu terjadi pada raw material, starting materialnya adalah atom karbon yang memiliki hibridisasi sp3 ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, ini adalah alkyl group ya. R itu alkyl ya. Jadi kalau R-nya kan gini ya, RX R itu alkyl. Kalau R-nya itu C-nya 1 namanya metil klorida. X-nya adalah klorida. Ini memenuhi good living group ya, gugus pergi yang baik. Nukleofilnya itu OH-min ya. Nah, maka terjadi reaksi substitusi nukleofilik tinggal ditukar aja. Jadi CH3OH dan keluar living groupnya lepas ya, pergi Cl-nin. Ini juga. Ini R-nya.
R-nya ada 3C, jadi propana, kan halo alkana ya, propana iodida atau propil iodida. Iodida halo alkana, iodida propana, propil iodida ya. Nah, ini metil klorida. Nah, seperti itu. Jadi bisa pakai iPad maupun pakai trivial name ya. Ditambah nukleofil, ini memenuhi nukleofil karena bermuatan negatif ya, sama seperti ini. Sehingga tinggal ditukar saja. Nah, ini good living group. Good living group akhirnya dia pergi dengan begitu mudah. Karena apa? Punya elektronegativitas yang tinggi ya. Demikian juga RX pada BR ini etil bromida ya, karena R-nya itu C-nya 2 ya. Etana, jadi etil kan. Ini metoksida juga bermuatan negatif. Ini adalah sebuah nukleofil dan kalau ditukar menghasilkan sebuah ether. Ini ether ya. Ether nih ya. Ini metil, etil, metil, ether ya. Dan ini adalah living group gugus pergi yang baik. Nah, ini secara umum seperti ini ya, sahabat kimia. Jadi sebetulnya nukleofil di sini adalah merupakan basa lemah ya. Nah, kalau kita lihat sekilas reaksinya itu sangat sederhana ya. Tinggal mengganti saja, tapi faktanya adalah tidak sesederhana itu karena di sini terjadi banyak reaksi persaingan dan kriteria persyaratan tertentu kapan mekanisme itu harus memenuhi jalur-jalur yang mana. Nanti kita akan bahas berikut ini. Nah, sekarang, oh ya, ini Bu Eli kasih latihan dulu ya. Setelah memahami apa itu alkil halidanya yang mana, kemudian nukleofilnya yang mana, gugus perginya yang mana. Nah, di sini sahabat kimia latihan ya. Identifikasi ya nukleofil yang mana, gugus pergi yang mana, dan gambarkan buat produk dari tiap reaksi ya. Nah, ini yang jelas ini adalah living groupnya ya, Bu Eli kasih. Ini living groupnya. Yang merah living group ya. Kemudian nukleofilnya yang misalnya di sini dikasih ungu ya. Nah, nukleofilnya yang etoksida. Ini nukleofilnya yang OH- dong. Ini nanti kan OH- ini plus ya. Sehingga kalau ini ditukar ya. Ya, kalau ini ditukar tentunya produknya adalah, oh ya, ke sini dulu ya sahabat kimia. Ini N3-min, ini yang ungu itu adalah nukleofil. Ini CN-min, ini plus. Sementara yang merah, adalah living group, tepatnya good living group ya. Good living group ini yang I, PR. Oke, sekarang kita membuat hasilnya ya. Hasilnya hijau aja ya. Di sini. Yang A yang Ibu Eli tulis di sini ya, sahabat kimia. Kalau tinggal mengganti saja, yang ini nanti ketika pergi, ini pasti bermuatan parsial positif ya. Sehingga ini yang nyantol ke sini ya, oh, langsung gini aja, C. Hanya nggak usah ditulis ya, karena ini sempit. Nah, ya, seperti itu. Nah, yang B ya sudah. Yang B ini di sini ya. Yang B itu nanti jadi, ini ada sikloheksana. Ini ganti OH ya. Nah, seperti itu. Usahakan pada atom O ditulis 2 PeB. Nah, yang ini imin gugus pergi. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini pentana. Ya, di sini masuk aja N3-min. Nah, sementara di sini yang ini sikloheksana BR-,
sebagai good living group. Nah, di sini masuk CN. Ya, seperti itu. Baik, nomor 2. Buat atau gambar produk substitusi nukleofilik pada tiap nukleofil yang netral ini ya. Nah, sekarang kapan produk substitusi dapat kehilangan proton untuk membentuk produk yang netral? Gambarkan produk sebaik mungkin ya. Nah, seperti tadi ya, sahabat kimia, ini tetapi di sini nukleofilnya adalah senyawa netral ya. Ini senyawa netral. Ini nukleofilnya senyawa netral ya. Kemudian Cl dan Br ini memenuhi sebagai good living group. Kalau good living group dia pergi saja ya, gampang sekali pergi nanti. Jadi ini nanti akan menghasilkan Cl- ya. Ini Cl-, ini Br-. Nah, sekarang kita bisa melihat bahwa walaupun netral, tetapi di sana ada PEB-nya. Sehingga PEB-nya inilah yang ke sini nanti ya, ke sini. Nah, jadi misalnya kalau kita mau gambarkan ini seperti itu, jadi masuk aja N, kemudian CH2, CH3 3 kali ini sebetulnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini etilnya ada 3. Nah, seperti itu ya. Nah, karena N di sini mengikat 3 etil ya, 3 etil, tapi karena dia harus Br- pergi, dia masuk ke sini, N itu tidak boleh berikatan kovalennya tidak boleh 4, harus 3. Maka N di sini akan punya muatan parsial positif ya, seperti itu. Demikian juga yang ini ya, sahabat kimia ya, ketika Cl- pergi, maka O masuk ke sebelah sini. Tetapi karena O nanti punya ikatan, O itu harus punya 2 ikatan kovalen, tetapi karena masuk sini nanti ikatannya jadi 3, maka O di sini adalah memiliki muatan parsial positif ya, seperti itu. Nah, baik, pada nomor 3 ini sama ya, sahabat kimia. Nah, di sini gugus perginya yang mana? Yang gugus perginya yang mana? Tentu yang ini ya. Ini adalah gugus perginya. Cl-, kemudian nanti di sini ketika Cl- itu pergi, maka atom karbon yang ditinggalkan oleh gugus pergi itu akan bermuatan positif ya. Sehingga ketika bermuatan positif, maka PEB, pasangan elektron bebas pada atom N ini akan menuju ke sebelah sini ya, ke sebelah sini. Sehingga menghasilkan CpC, setil piridinium klorida. Nah, seperti itu secara umum reaksi dari substitusi nukleofilik itu asal gugus perginya baik, maka dia akan mudah dan cepat pergi, kemudian akan digantikan oleh nukleofil yang sifatnya strong nukleofil ya. Itu sementara ya pada slide ini, karena akan lebih banyak lagi kriteria yang lain. Baik, sahabat kimia, sekarang kita baru mulai membedakan. Ternyata substitusi nukleofilik ini punya ragam ya, sahabat kimia. Punya jenis substitusi nukleofilik 1 dan substitusi nukleofilik kedua ya. Bagaimana? Ternyata waktu kita diminta untuk mengidentifikasi bagaimana sebuah reaksi substitusi nukleofilik berjalan menurut jalur SN1 atau SN2, maka ada 4 faktor yang harus kita telaah agar kita bisa menentukan bahwa reaksi substitusi nukleofilik itu berjalan menurut jalur SN1 atau SN2 ya. 4 faktor itu adalah kita lihat bentuk alkil halidanya ya. Jadi alkil halida itu ada 4 kategori ya. RX itu ada 4 kategori. Metil halida, kemudian primer halida, sekunder halida, dan tersier halida. Yang kedua adalah kita mengidentifikasi, mengelompokkan. Bisa mengelompokkan apakah nukleofilnya kuat atau lemah. Lalu yang berikutnya adalah
living groupnya, gugus perginya apakah baik atau tidak baik. Tadi sudah kita singgung ya. Lalu ini pelarut, solvent itu pelarut ya. Pelarut yang dipakai ya untuk melarutkan eh, untuk melarutkan RX-nya itu apakah bersifat polar, protik atau non protik, artinya lebih relatif non polar ya. Jadi keempat ini mempengaruhi jalur SN1 atau SN2 yang akan dipilih ya. Nah, sahabat kimia, kalau tadi kita belum membahas kriteria ABCD. Nah, sekarang kita baru mulai membahas beberapa faktor yang mempengaruhi produknya nanti, produk dari substitusi nukleofilik. Jadi kita perlu paham benar-benar tentang keempat faktor ini. Nah, sekarang ke faktor pertama ya. Faktor pertama kita mengenali dulu ya, mengenal apakah itu RX primer ya, RX sekunder, RX tersier, dan juga ada metil yang metil X. Jadi khusus metil X ya. Nah, ternyata faktor paling penting untuk menentukan apakah reaksi substitusi berjalan lewat jalur SN1 atau SN2 itu sebenarnya yang paling penting esensial itu adalah mengidentifikasi jenis alkil halidanya ya. Ternyata begini, alkil halida yang paling banyak cabangnya atau kita bilang alkil halida yang banyak tersubstitusinya X-nya itu ya, maka lebih cenderung untuk memilih SN1. Sementara alkil halida yang tersubstitusi R-nya atau sedikit cabangnya, maka lebih cenderung ke SN2. Kita lihat dulu ya. Lalu di sini ada urutan metil X ya. X itu apa? Gugus perginya. Lihat posisi ini. Lihat posisi ini ya. Gugus pergi yang di sini hanya mengikat metil, maka kita bilang ya CX saja ya. Metil halogen lah gitu ya. Kalau X itu sebagai halogen. Kemudian di sini X terikat pada karbon yang ini mau ganti warna. X itu terikat pada karbon yang karbon ini hanya mengikat satu tetangga R lainnya. Ini namanya primer. Nah, kita bandingkan. Yang sekunder ini adalah X terikat pada karbon. Yang karbon ini ya, karbon yang terikat pada X langsung, dia mengikat 2R. Seperti ini ya. Nah, yang ketiga, X itu terikat pada karbon yang karbon ini punya 3 tetangga langsung yang diikat 1, 2, 3. Nah, ini namanya tersier. Nah, yang disebut dengan peningkatan increasing alkyl substitution itu adalah yang ini. Kalau X itu terikat pada karbon yang makin banyak cabangnya, kita sebut RX tersier, maka kecenderungan SN1-nya menguat. Ini di sini ya. Sementara kalau yang X-nya terikat pada karbon yang tidak terlalu banyak cabangnya, apalagi di metil, maka disinilah kecenderungan SN2-nya. Jadi kalau kita ambil ujung-ujung yang ekstrim, RX tersier itu ke SN1, RX primer dan metil X ini ke SN2. Sementara yang tengah-tengah, yaitu yang RX sekunder, itu bisa keduanya, baik SN1 maupun SN2 ya. Nah, itu faktor pertama ya, sahabat kimia perlu mengingat dengan baik ya. Jadi ini kesimpulannya ya ini, sudah Eli sampaikan tadi ya. Itu yang pertama. Oke, kita lanjut. Nah, baik, sekarang kita latihan dulu ya. Ini diberi contoh dulu. Ini Ibu Eli kasih contoh dulu. Ini, tampilkan contoh. Bagaimana sahabat kimia mengidentifikasi bahwa X kecantol di karbon yang mengikat hanya satu tetangga. Kalau kita lihat di sini, Br terikat pada C ya. Br terikat pada C ini. C-nya hanya satu tetangganya ini. Berarti ini masuk primer ya. Kalau primer, RX primer, maka cenderungnya untuk SN2 ya. Jangan lupa lihat di sini.
primer, yang tidak banyak cabangnya dia ke SN2. Nah, sekarang kita lihat di sini. Fokus kita melihat X-nya dulu. Ya, X-nya. Good living group-nya ini, yang BR. BR ini terikat di sini, di C ini. Nah, C ini dia mengikat dua tetangga, 1 dan 2 ini ya. Jadi sahabat kimia kalau lihat titik-titik sudut ini adalah karbon ya. Ini karbon, ini karbon. Nah, berarti ini sekunder. Kalau sekunder, maka bisa SN1, bisa SN2. Ya, bisa campuran. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga. Ini ada BR ya, BR. Oke. BR ini terikat di C. Nah, sekarang C ini punya berapa tetangga? Nah, kita lihat. Ini metil 1. Ya. Kemudian ini yang sebelah sini 2. Yang sebelah sini 3 ya. Ini 1, 1, ini 2, ini 3. Ya, ini pusatnya yang ini ya, yang ini. Yang Ibu tunjuk ini. Sehingga ini merupakan RX tersier. Maka kecenderungan substitusi nukleofiliknya akan mengalami jalur mekanisme substitusi nukleofilik 1. Ya, ini contohnya ya, sudah jelas ya. Sekarang kita latihan di sini. Manakah dari substitusi nukleofilik berikut ya yang akan berjalan menurut SN1 atau SN2? Kita cek di BR-nya, kita langsung lihat di BR. BR yang ini terikat pada karbon yang ini. Karbon ini mengikat berapa tetangga? Ya, mungkin ganti warna dulu. Yang hijau ya. Nah, kita lihat bahwa karbon ini tetangganya adalah yang ini. 1. Dan kalau H jangan dihitung ya. 1 dan 2. Setuju? Karbon yang ini tetangganya segini dan segini nih. Berarti ini sekunder. Sekunder itu disebutnya, ditulisnya pakai notasi kayak 2 derajat gitu ya, sekunder. Ingat kalau sekunder bisa apa? Bisa SN1 maupun SN2. Baik ya, sekarang kita lihat yang BR. BR adalah good living group di sini. Ini BR yang ini ya. Terikat pada karbon. Karbon tetangganya persis. Nah, karbon tetangganya persis ini mengikat berapa? Mengikat berapa? Ini, yang ini mengikat segini. Ah, ini berarti primer halida. Oleh karena itu menjalani SN berapa? Untuk primer, nah biasanya sahabat kimia lupa, bisa lihat di sini. Ingat primer itu tidak banyak cabang sehingga menjalani SN2 ya. Ini SN1 dan 2, ini SN2. Nah, sekarang kita lihat yang sampingnya. Ini BR. Pertama tentukan ya, primer, sekunder, tersier. BR terikat pada atom karbon yang ini. Ya. Nah, atom karbon itu mengikat berapa tetangganya yang mana? Oh, tetangganya yang hijau ini 1, 2. Wah, ini berarti sekunder halida. Ya, kalau sekunder berarti menjalani baik SN1 atau SN2. Nah, sekarang yang terakhir. BR ini, ya. Ini BR. BR terikat pada atom karbon. Atom karbonnya mengikat. Mengikat apa? Tetangganya berapa? Ya, ini sudah kelihatan. Ini. Metilnya di sini ya. 1, 2, 3. Wah, ini adalah tersier halida. Nah, kalau tersier halida berarti cenderung untuk menjalani mekanisme SN yang ke-1. Ya, seperti ini. Nah, itu adalah faktor
pertama ya yang harus kita perhatikan untuk mengidentifikasi dan memilih mana SN1 dan SN2. Baik, kita menuju ke faktor kedua yaitu faktor kekuatan nukleofil. Ini sudah kita bahas ya. Ingat sekali lagi bahwa nukleofil itu kan bermuatan negatif, tapi ada juga yang netral asal ada PEB-nya ya. Jadi kalau misalnya nih ada molekul pH3 tidak punya PEB, jadi tidak bisa berfungsi sebagai nukleofil ya. Nah, di sini ada kalimat strong nukleofil kuat itu nukleofil kuat yang berada pada konsentrasi tinggi itu lebih menyukai reaksi SN2. Sementara nukleofil lemah menyukai SN1 ya. Nah, biasanya negatif nukleofil yang bermuatan negatif itu selalu ya lebih kuat. Karakternya itu lebih kuat daripada asam konjugasinya ya. Jadi misalnya nih, kita tahu bahwa OH- itu adalah basa yang lebih kuat ya. Dan stronger nukleofil yang lebih kuat daripada air sebagai asam konjugasinya. Jadi OH- adalah basa yang lebih kuat dan sekaligus ya nukleofil yang lebih kuat daripada air ya. OH- itu langsung punya muatan negatif. Sementara kalau air kan netral, tapi netral yang punya PEB. Nah, seperti itu ya. Jadi, karena kalau kita lihat peningkatan nukleofilitas dari kanan ke kiri, ini kita lihat yang ke kiri ya, CH3- ya. Kemudian NH2-, kemudian di sana ada OH- ya, sama F-. Nah, ini seperti ini. Ini ternyata nukleofilitas CH3- itu lebih paling besar ya. Makin ke kiri makin besar. Sementara F- itu nukleofilitas yang lebih lemah daripada di sampingnya. Nah, ini kekuatan nukleofilitas yang membesar dari kanan ke kiri ya, ini menunjukkan arah mekanisme reaksi substitusinya itu bakal nanti ke SN2 ya. Bakal ke SN2. Jadi sahabat kimia bisa memilah dari sini ya. Pada dasarnya secara umum ya, yang bermuatan negatif akan lebih strong nukleofil ya daripada yang netral dan ada netral ber-PEB. Tetapi kalau sama-sama negatif ternyata CH3- metox apa namanya CH3- itu karbonnya yang bermuatan negatif ya. NH2-, N-nya yang bermuatan negatif. Ini sebagai strong nukleofil. OH-, O-nya yang bermuatan negatif. F-, F-nya yang bermuatan negatif. Seperti itu. Yang kedua, yang berikut ketiga ya, faktor gugus pergi atau living group ya. Nah, untuk living group tadi sudah kita bahas di awal ya. Yang jelas gugus pergi yang baik karena sifat keelektronegatifan yang tinggi itu ya. Kalau sifat elektronegatif dari atom yang menjadi gugus pergi itu tinggi ya. Karena elektronegativitas merupakan kemampuan kecenderungan atom untuk menangkap elektron kan. Ada elektron dari atom tetangganya. Maka ya otomatis setelah menangkap elektron maka dia akan pergi ya. Nah, dengan meningkatnya good living group ya, gugus pergi yang baik itu akan meningkatkan laju pembentukan laju reaksi substitusi nukleofilik baik SN1 maupun SN2 secara umum sama ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi kalau mulai dari halogen golongan 7A, ini dari atas ke bawah FClBrI ya, justru yang I ini ya, itu adalah merupakan peningkatan ya, maksudnya living group yang justru mudah pergi. Increasing living group ability, kemampuan mudah perginya, good living groupnya itu meningkat pada yodium justru daripada F.
Cl dan Br ya, sehingga peningkatan laju SN1 dan SN2-nya itu relatif sama. Baik. Sekarang faktor keempat itu adalah faktor polaritas pelarut. Ya, jadi sebutannya seperti ini, polar protic solvent dan polar aprotic solvent. Itu mempengaruhi laju SN1 dan SN2 reaction ya. Dengan cara yang berbeda ya. Polar protic solvent khususnya dia akan membantu reaksi dan kecenderungan membantu reaksi substitusi ke arah SN1. Kenapa? Karena polar protic solventnya itu mengandung ikatan hidrogen. Contohnya apa sih? Pelarut polar yang mengandung ikatan hidrogen itu adalah air. Ingat ya sahabat kimia, air dan alkohol. Air dan alkohol ini akan membungkus, mensolvasi baik kation dan anion dengan baik ya. Dan sifat ini penting untuk mekanisme SN1. Sahabat kimia nanti di video berikutnya Bu Eli akan membahas bahwa mekanisme SN1 itu lewat jalur karbokation. Jadi terjadi pembentukan sementara atom karbon yang bermuatan positif. Ya, sehingga karena terbentuk atom karbon bermuatan positif, maka ini akan disolvasi, dibungkus, akan terjadi gaya intermolekul di sana, yaitu pada ion positif dari karbokation tadi, karbon yang bermuatan positif namanya karbokation, bersama dengan atom oksigen dan atom oksigen yang dimiliki baik air maupun alkohol. Jadi karena air dan alkohol itu punya ikatan hidrogen, maka terjadi ikatan yang sangat kuat di sana ya. Karbokation, ada karbokationnya ya, terbentuk dari hasil dari gugus pergi, ya gugus perginya sudah pergi, maka terbentuk karbokation ya. Sehingga kalau terbentuk karbokation, maka akan memungkinkan terbentuknya produk CX yang baru ya, produk CX yang baru. Nah, karbokation ini ingat ya, akan berinteraksi dengan ion dipole interaction ya, yaitu yang dimiliki oleh pelarut polar. Pelarut polar itu punya ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen itu masuk kategori interaksi dipol ya, karena polar ya, ikatan hidrogen itu kan polar ya. Nah, lalu akan berikatan dengan karbokation yang merupakan ion ya. Nah, seperti itu. Leaving groupnya juga. Karena leaving group itu kan akan begitu lepas akan membentuk ion negatif ya, X-min-nya ya. Maka mudah disolvasi oleh hidrogen bonding yang dimiliki oleh pelarut protik tadi, pelarut polar yaitu air dan alkohol. Tapi tidak hanya air dan alkohol, nanti juga ada asam karboksilat misalnya seperti asam asetat ya. Nah, maka dengan adanya interaksi ini ya reaksi akan menjadi terstabilkan ya. Nah, kalau digunakan pelarut polar, maka pada umumnya reaksi SN1 mudah terjadi. Ya, itu untuk pelarut polar, misalnya air dan ROH ya. ROH itu alkohol. Nah, sekarang ke sini. Bagaimana dengan pelarut polar yang aprotik ya? Aprotik itu lebih kepada sebenarnya non polar ya, atau polar tapi sedikit begitu. Nah, solvent polar aprotic solvent ini akan mengarahkan reaksi substitusi ke SN2 ya, karena solvent atau pelarut polar aprotik ini tidak memiliki ikatan hidrogen ya. Jadi polar aprotic solvent itu melepaskan interaksi hanya dipol-dipol. Dipol-dipol itu maksudnya polar-polar. Jadi tidak harus ikatan hidrogen ya. Ingat, not hydrogen apa? Bonding. Kan hasilnya adalah pelarut polar aprotik ini ya tidak dapat membungkus mensolvasi anion dengan baik. Ya ingat pada saat RX lepas kan
X-nya yang lepas dari R ya, maka kan terbentuk X-min ya, maka itu kurang bisa disolvasi atau tidak gaya interaksinya lemah gitu dengan pelarut solvent polar aprotik ya. Sehingga akhirnya reaksi yang terjadi adalah lebih kepada reaksi SN2. Ya, seperti apa sih SN1, SN2 itu nanti ya di video berikutnya. Ini kita bicara tentang faktor-faktornya dulu ya. Nah, penjelasan lainnya adalah ingat bahwa SN2 itu kan terjadi pada nukleofilik yang sifatnya lebih kuat ya. Nukleofilik lebih kuat itu misalnya pada senyawa-senyawa yang nukleofiliknya benar-benar bermuatan negatif ya. Nah, sehingga nukleofil ini akhirnya seperti bersembunyi ya oleh interaksi yang kuat dengan pelarut. Seperti itu. Nah, jadi mungkin ini akan lebih jelas nanti kalau Bu Eli menampilkan mekanisme reaksinya ya. Satu-satu ya, sahabat kimia ya. Sekarang kita latihan dulu. Menentukan solvent yang lebih disukai untuk reaksi SN1 atau reaksi SN2. Nah, seperti tadi ya. Ingat sahabat kimia, kalau di sini ada OH, ROH itu alkohol. Alkohol itu polar protic solvent. Jadi ini memenuhi SN1. Ya kan? Nah, sekarang di sini ya, CH3COH ini asam karboksilat. Ini ada ikatan hidrogen. Ya, yang ini juga ya, ikatan hidrogen. Ini juga memenuhi ikatan hidrogen yang akan berikatan dengan baik kation maupun anion dengan sangat baik ya, sehingga ini SN1 nih, AC. Kemudian CN ya, CH3CN ini sianida ya. CH3CN itu kan kalau digambar seperti ini C, kemudian ada rangkap 3 N. Nah, seperti itu. Nah, ini bicara tentang solvent ya. Ini solvent. N di sini terikat langsung dengan C. Jadi ini tidak punya ikatan hidrogen. Sehingga untuk CH3CN itu lebih cenderung ke SN2. Ini yang disebut polar aprotic solvent. Jadi solvent polar tapi nggak apa namanya nggak memprotonasi gitu ya, tidak bisa memprotonasi dengan spesies yang lain. Lalu bagaimana dengan yang D? D ini ada atom oksigen di sini. Ini ether ya. Oksigen berikatan dengan C, tidak dengan F, O, dan N. Sehingga di sini tidak ada ikatan hidrogen. Ya, maka D ini berlangsung, pelarut ini akan menunjang reaksi berlangsung pada SN2. Seperti itu ya, sahabat kimia. Karena tidak ada ikatan hidrogen pada pelarut-pelarut ini ya. Oleh karena itu dia hanya menghasilkan interaksi apa tadi? Dipol dan dipol saja. Ikatan interaksi gaya intermolekul dipol-dipol itu relatif ya lebih lemah sedikit ya dibandingkan kalau dipol ion hidrogen seperti itu. Sehingga pada saat X-min-nya dilepas, X itu adalah gugus pergi ya, gugus perginya yang dilepas, kemudian terbentuknya karbokation itu kurang terikat, kurang terprotonasi oleh pelarut yang polar namun tidak protik ya, tidak bisa memprotonasi ya karena tidak ada ikatan hidrogen. Intinya ikatannya tidak terlalu kuat di sana. Nah, itu adalah empat faktor yang mempengaruhi kita untuk kita memilih. Jadi sebelum menetapkan ini jalurnya SN1 atau SN2 ya, maka kita harus memperhatikan ini. Nah, ini ringkasannya ya. Kita tinjau bentuk alkil halidanya. Jadi pada primer dan metil halida itu berjalan dengan SN2 ya.
Dan faktor lainnya adalah dipengaruhi oleh strong nukleofil ya. Biasanya strong nukleofil itu bermuatan negatif, langsung nampak negatifnya N-umin ya. Kemudian ini terdapat dilarutkan di dalam polar aprotic solvent yang non ikatan hidrogen. Sementara pada alkil halida tersier itu jalurnya adalah SN1 yang nukleofilnya adalah cenderung nukleofil lemah ya. Biasanya maksudnya nukleofil lemah itu adalah yang nukleofil seperti H2O ya. Seperti itu yang tanpa ikatan tanpa bermuatan negatif langsung tetapi punya PEB ya. Jadi nukleofil yang punya PEB. Lalu pelarutnya polar protic solvent seperti air, asam asetat, ya seperti itu. Alkohol ya. Nah, sekarang untuk RX yang sekunder. Nah, berjalan baik SN1 atau SN2, dua-duanya bisa ya. Dan ini mekanisme ini bergantung pada keadaannya. Kalau misalnya nukleofilnya strong, maka dia akan tetap ya ke SN2, lebih disukai daripada SN1 ya. Contohnya adalah RO adalah stronger nucleophile. RO-min ini alkoksida ya, alkoksida. Jadi ether yang kehilangan R1 lagi. RO-min. Ini bentuknya seperti ini. Ya. Ini kan benar-benar bermuatan negatif. Ini stronger nucleophile ya daripada alkoholnya sendiri ya. Maka RO-min itu menyukai SN2. Sementara ROH menyukai apa? SN1. Nah, sekarang protic solvent yang mempengaruhi SN1 ya. Jadi kalau pakai protic solvent akan cenderung ke SN1, sementara kalau pakai aprotic solvent lebih tidak polar ya. Maka akan berjalan sesuai dengan arahan SN2. Contohnya air dan metanol, alkohol tapi molekul kecil ya, alkohol yang C-nya kecil itu lebih polar. Misalnya metanol kan lebih mau polar daripada etanol, etanol lebih polar dari propanol. Jadi lebih dipilih metanol ya. Metanol, air itu polar protic solvent ya. Sehingga mekanismenya berjalan dengan mekanisme SN1. Sementara aseton ya, aseton itu polar ya, polar sedikit ya, malah cenderung lebih non polar. Dan DMSO ya, CH3,2SO ya, di sini gugus polarnya ada sedikit di SO ini. Polar tapi aprotic solvent sehingga dia mekanismenya SN2 ya. Jadi seperti itu sahabat kimia, kita perlu memperhatikan 4 faktor ini harus kita pahami dulu, dianalisis satu-satu ya. Kriteria apa yang termasuk alkil halida, metil halida, primer, sekunder, tersier. Kemudian jenis nukleofilnya ya, apakah strong nukleofil yang merupakan N-umin maupun nukleofil netral yang punya PEB itu merupakan weak nukleofil lemah. Lalu jenis pelarutnya apakah benar-benar polar yang bisa memprotonasi maupun pelarut yang sedikit polar yang tidak bisa memprotonasi seperti itu ya. Dan juga faktor lainnya apa? Kalau gugus pergi yang baik ya, yang seperti ini, gugus pergi yang baik otomatis ya pasti akan mendukung baik SN2, reaksi SN2 maupun SN1 ya. Dan gugus pergi yang baik, sahabat kimia sudah memahami, tadi sudah dijelaskan beberapa kali mulai dari slide yang awal bahwa gugus pergi ini harus mempunyai elektronegatifan yang cukup ya untuk bisa pergi dan menangkap elektron dari atom karbon tetangganya sehingga dia lepas menghasilkan ion negatif ya. Namun gugus pergi yang baik kalau kita tinjau dari golongan 7A FCl-BRI maka I itu adalah gugus pergi yang jauh lebih baik dari BR. BR lebih baik dari Cl dan F itu ternyata gugus pergi yang kurang baik ya. Nah, ini adalah reaksi ringkasan dari SN1 dan SN2 ya. Kita bandingkan.
Nanti Bu Elip akan pada video berikutnya akan membahas pada SN2 itu reaksi mekanismenya satu tahap, SN1 dua tahap ya. Kemudian alkilhalidanya ya tadi ya untuk SN2 itu yang kurang tersubstitusi X-nya cantol kecantol pada C yang tidak ada cabangnya itulah cenderung untuk ke SN2, sementara kalau X-nya terkecantol pada C yang lebih banyak cabangnya misalnya pada tersier RX tersier maka cenderung ke SN1 ya. Nah, bicara tentang laju reaksi ini berorde 2 ya, sementara SN1 maksudnya berorde 1. Secara stereokimia terjadi nanti pada mekanisme itu backside attack ya of the nucleophile. Jadi datangnya serangan terhadap nukleofil ini menyerang posisi dari gugus pergi. Yang gugus pergi mau pergi, itu kemudian langsung diserang oleh nukleofilnya. Ya. Sementara pada SN1 terbentuk karbokation dulu. Setelah gugus perginya pergi, kemudian terbentuk karbokation dulu ya. Nah, baru masuklah nukleofilnya. Ya. Makanya di sini disebut dua tahap. Nah, ini juga nukleofilnya adalah lebih kepada stronger nukleofil untuk SN2, sementara pada SN1 adalah weaker nukleofil ya. Living groupnya, better living group tentu ya, faster reaction ini sama. Sementara solventnya adalah polar aprotic solvent. Ingat, polar aprotic solvent adalah bisa pada aseton ya, yang lebih kurang polar. Sementara yang lebih polar itu cenderung ke SN1, misalnya air, alkohol kecil seperti metanol dan etanol ya. Asam asetat juga bisa. Nah, baik ya, seperti itu sahabat kimia. Nah, sekarang ini ya, sebelum Bu Eli akhiri di sini, video berikutnya tentang mekanisme ya. Sekarang kita latihan sebentar ya, sahabat kimia ya. Latihan menentukan SN1 atau SN2 ya. Gunakan tiap reaksi berikut. Identifikasi alkil halidanya, nukleofilnya untuk menentukan mana mekanisme substitusi SN1 atau SN2 yang terjadi ya. Lalu tentukan solvent mana yang bisa mendukung reaksi berjalan lebih cepat ya. Kita lihat yang A ya, sahabat kimia. Ini kan CH3 CBR tambah H2O. Kalau kita lihat ini ya, ini kan seperti ini ya, CBR C mencantol BR. C-nya di sini punya 3C. Nah, sahabat kimia tentu bisa tahu ya bahwa ini adalah apa? Tersier. Kalau tersier ini sudah kedetek ini pasti SN1 ya. Dan SN1 ini nukleofilnya dan nukleofilnya ini yang weaker nukleofil. Weaker nukleofil adalah nukleofil lemah ya. Karena netral dan apa? Tidak punya muatan negatif tetapi punya PEP. Nah, kita cek ya SN1 dengan tapi ini nukleofilnya lemah. Kalau SN1 itu didukung oleh yang relatif lebih polar. Ini pelarutnya yang polar ya. SN1 ini polar. Sehingga reaksinya PR- pergi masuk ke sini ya, menghasilkan CH3 3 kali COH. Ini produknya ya. Dan ini dari BR yang apa? OH masuk, H+ lepas sehingga di sini menghasilkan gugus perginya menghasilkan HBr. Produknya ada 2. Jadi ini kelihatan substitusinya ya. Nah, sahabat kimia kita lihat ya. SN1. Nah, ya. Nih lihat SN1. Lebih disukai oleh nukleofil yang lemah, pelarutnya polar, lalu tingkat Rx-nya adalah Rx yang tersier ya, seperti ini ya. Oke, A seperti itu ya. Baik, sekarang yang B ya. Kita lihat analisis nih yang B. Ini ada Cl. Cl ini terikat di C ini. Yang ini ya, yang merah ini ya. Beli mau ganti deh. Yang merah ini
mengikat C berapa bagian ini? 1, 2, 3. Nah, ini tersier juga, ya. Sehingga yang B ini kalau kita lihat sekilas, wah ini SN1 juga nih, ya, karena tersier kan. Lalu lihat nukleofilnya juga weaker nukleofil, tidak ada muatan negatif tetapi polar dan punya PEB. Ini kan punya PEB ya, sahabat kimia ya. Tuh. Oh, itu punya PEB. Nah, berarti sudah memenuhi uh, ini memenuhi SN1 ya. Lalu karena polar, pilihlah yang ini. Nah, ini lebih protik solvent ya. Seperti itu. Sehingga masuk saja di sini. Masuk ini hanya lepas OCH3 ya. Lalu ini HCl sebagai produknya ya. Seperti itu. Gampang sekali ya, sahabat kimia. Yang ketiga. Nah, ketiga kita lihat nih ya. PR. BR kecantol di C yang ini. Yang biru ini ya. Nah, C yang biru ini ya, itu mengikat berapa C tetangganya. Ternyata segini nih. Nah ya, ini berarti primer. Kalau primer ya, ini adalah RX primer ya, karena hanya satu tetangganya. Maka ini cenderung menjalani SN apa? SN2. SN2 itu nukleofilnya adalah stronger nukleofil. Jadi nukleofil lebih kuat ya. Kalau nukleofilnya lebih kuat, maka lebih cenderung menggunakan solvent protik solvent ya. Jadi kalau air itu lebih protik, maka ini karena SN2 ya, SN2, maka dia lebih cenderung ke apa? DMF ya. Kita lihat untuk SN2. Ya, solventnya polar aprotic solvent. Dan nukleofilnya adalah stronger nukleofil yang langsung berikat punya muatan negatif. Bagaimana reaksinya? Stronger nukleofil Br- diusir saja, pergi dengan cepat, kemudian OH- masuk ya. Ini adalah produknya. Ini produknya ya semuanya. Produk utamanya ini. Ini adalah hasil sampingnya. Baik, sekarang yang D. Kita lihat, ini masih di RX halida ya. Cl terikat pada C ini, langsung di C ini. Nah, sekarang kita lihat C yang ini ya. Pakai apa ya? Ungu ya. Oke. C yang ini mengikat berapa atom karbon tetangganya? Yang ini 1. Ah, ini 1. Kalau H nggak kehitung ya. Ini 2. Berarti ini sekunder. Kalau sekunder jalan reaksi substitusi nukleofiliknya bisa SN1 maupun bisa SN2. Namun kita lihat di sini ya, ini adalah stronger nukleofil. Kalau stronger nukleofil, karena langsung ini matoksida ya, maka ini sebetulnya lebih mengarah kepada SN2. Nah, kalau SN2 ya, maka kita akan menggunakan pelarut yang sifatnya apa di sebelah sini? Polar aprotic solvent. Polar aprotic solvent. Jadi pilihlah yang HMPA. Nah, sahabat kimia, banyak pelarut-pelarut di dalam reaksi kimia organik itu menggunakan singkatan-singkatan ya. Nah, singkatan ini tidak perlu dihafal, tapi bisa di browsing aja apakah singkatan dari DMF, HMPA ya. Nah, seperti itu ya. Yang jelas kita memilih SN2 karena aprotic polar solvent dibandingkan dengan metanol ya. Lalu reaksinya, kalau reaksinya kita melihat mudah ya, karena ini langsung Cl-nya pergi, CH3O-nya masuk ke sini. Nah, ini adalah produk utamanya dan ini hasil sampingnya ya. Seperti itu sahabat kimia, latihan menentukan SN1 atau SN2 ya. Jadi pada video kali ini Bu Eli belum mencoret-coret tentang mekanisme reaksi karena baru membahas 4 faktor yang menentukan apakah SN1 atau SN2 ya. Demikian video kali ini cukup panjang sahabat kimia. Kalau tadi mendengarkan full dari depan sampai belakang tentu bisa memahami ya. Dan ini adalah dasar bagaimana nanti kita akan menuju ke video berikutnya yaitu mekanisme reaksi SN1
vs SN2. Nah, di sini baru Bu Eli akan memberikan penjelasan coretan mekanisme reaksinya ya, sehingga bisa memberikan penjelasan lebih menguatkan penjelasan kenapa SN1 itu harus memiliki kriteria seperti ini dan SN2 harus kriteria seperti ini ya. Demikian sahabat kimia, terima kasih sudah menonton video ini. Silakan diulangi jika belum jelas ya. Semangat mempersiapkan OSN Kimia 2024 ya. Tuhan memberkati. Amin.